Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teori Akuntansi kelas 2020B jurusan Akuntansi UNESA. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang manfaat informasi akuntansi dan pengungkapan untuk investor, kreditur, dan stakeholder. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Alivia Arum Setiawati dengan NIM 2008 0694 086. Yang kedua ada Yuni Maulita Syafitri dengan NIM 2008 0694 096. Selanjutnya ada Fatihul Barokah dengan NIM 2008 0694 104. Dan yang terakhir ada Bunga Febri Kardianti dengan NIM 2108 0694 115. Materi yang pertama ada data akuntansi dan model penilaian. Menurut Gordon, model penilaian dividen adalah langkah awal yang berguna dalam memahami antara data akuntansi nilai perusahaan. Model ini menyatakan bahwa nilai perusahaan untuk para pemegang saham adalah nilai sekarang pada dividen yang diharapkan pada masa depan yang akan diterima oleh pemegang saham. Selain itu, Beaver menggunakan model penilaian dividen untuk merumuskan laba akuntansi dalam penilaian perusahaan, yaitu yang pertama, harga-harga surat berharga saat ini yang didefinisikan sebagai fungsi dari dividen yang diharapkan pada masa depan. Selanjutnya, dividen masa depan merupakan fungsi dari laba operasi masa depan. Selanjutnya, laba akuntansi dapat digunakan untuk menilai laba operasi masa depan. Dari penjelasan di atas, laba akuntansi saat ini akan berpengaruh laba masa yang akan datang. Menurut FASB juga mengadopsi secara implisit model arus kas. Pada FASFAC, peran laporan keuangan ditandai dengan tujuan investor, kreditur, dan pihak lainnya dalam menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospektif arus kas bersih perusahaan. Materi yang kedua ada nilai informasi akuntansi. Informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan adalah media komunikasi antar kegiatan usaha perusahaan dengan pihak-pihak penting dalam perkembangan usaha perusahaan. Informasi akuntansi memiliki manfaat penting kepada penggunanya, salah satunya bagi investor, yaitu orang atau badan dalam menanam modal. Bagi investor, laporan keuangan sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan suatu investasi di satu perusahaan. Laporan keuangan juga berguna dalam menilai kemampuan perusahaan dalam member keuntungan atau membayar dividen ke investor. Materi yang ketiga ada informasi akuntansi dengan data cross-seksional yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai informasi akuntansi dengan data cross-seksional. Data laporan keuangan sering digunakan dalam model perbandingan. Nah, salah satunya yaitu seperti aplikasi cross-seksional, yaitu perbandingan antara satu entitas dengan entitas lain pada titik waktu. Pilihan-pilihan agresi pada analisis cross-seksional, yaitu ketika membandingkan rasio perusahaan, para analisis memiliki berbagai pilihan tentang bagaimana untuk menggabungkan rasio dari perusahaan-perusahaan itu. Yang pertama yaitu menggunakan satu ringkasan ukuran tendensi sentral, misalnya median, rata-rata, tertimbang, atau nilai rata-rata tertimbang. Selanjutnya menggunakan kedua ukuran tendensi sentral dan ukuran dispersi, misalnya median dan kisaran interkuartil, yaitu 0,75 persentil sampai 0,25 persentil, atau rata-rata dan deviasi standar. Yang ketiga yaitu menggunakan ukuran seperti ringkasan atau fractals persentil dari distribusi rasio. Dan yang terakhir yaitu menggunakan peringkat dan rasio dari setiap perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu masalah ketersediaan data dalam analisis cross-seksional. Sebuah masalah yang sering dihadapi adalah bahwa data tidak tersedia untuk entitas yang menarik. Alasan ketidaktersediaan termasuk entitas adalah perusahaan milik pribadi dan tidak mengumumkan informasi laporan keuangan, dan entitas ini dimiliki oleh sebuah perusahaan asing yang menyediakan pengungkapan keuangan yang terbatas.
Ketidakseragaman dalam metode akuntansi. Dalam banyak perusahaan, keragaman pilihan metode akuntansi akan dijumpai. Ketidakseragaman metode akuntansi di perusahaan tidak selalu berarti bahwa laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan berbasis rasio. Namun, jika seorang analisis memutuskan bahwa keseragaman metode akuntansi merupakan yang diinginkan, maka salah satu dari beberapa pilihan berikut dapat diadopsi. Yang pertama yaitu membatasi sampel, hanya perusahaan yang mengadopsi metode akuntansi seragam. Yang kedua yaitu menggunakan informasi yang disediakan perusahaan untuk menyesuaikan angka-angka yang dilaporkan kepada mereka menggunakan metode alternatif. Dan yang tiga yaitu menggunakan approximation teknik yang untuk menyesuaikan angka-angka yang dilaporkan kepada mereka menggunakan metode alternatif. Dalam beberapa konteks keputusan, ketidakseragaman dalam pilihan metode akuntansi tidak akan menimbulkan masalah. Selanjutnya yaitu peran auditing. Nah, perbedaan untuk akuntansi dan auditing. Kalau akuntansi yaitu pencatatan, mengklasifikasian, dan peringkasan kejadian ekonomi yang terjadi untuk tujuan menyediakan informasi keuangan atau keuangan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan auditing yaitu menentukan apakah informasi yang dicatat dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Nah, internal audit sendiri yaitu status aktivitas penilaian yang bebas dalam perusahaan untuk meneliti dalam bidang akuntansi keuangan dan bidang lain sebagai dasar memberikan jasa pada perusahaan. Selanjutnya, peran audit dalam perusahaan akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Fatikul Barokah. Untuk Fatikul dipersilakan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Peran audit dalam perusahaan. Yang pertama, mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan dalam perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas pekerjaan dari setiap para karyawan dan prestasinya dalam menjalankan perusahaan. Yang ketiga, sarana yang terpercaya dalam membantu pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dalam menilai kewajaran atas laporan keuangan. Yang keempat, internal auditor membantu manajemen mencapai kinerja yang baik dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern. Yang kelima, memberikan catatan atas kekurangan yang telah ditemukan selama evaluasi. Yang keenam, sebagai pemecah masalah karena temuan audit pada hakikatnya adalah suatu masalah dalam perusahaan dan seorang auditor harus mampu menggunakan metode pemecahan masalah yang rasional. Yang selanjutnya, temuan yang ada pada audit dapat menjurus pada timbulnya konflik bila seseorang auditor kurang mampu menyelesaikan dengan audit. Yang selanjutnya, pemeriksaan internal yang dilakukan meliputi yang pertama, pemeriksaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Yang kedua, pemeriksaan yang fungsinya adalah sebagai staf pembantu manajemen. Yang ketiga, pemeriksaan menilai dan membahas prosedur keuangan serta pembukuan. Yang keempat, pemeriksaan harus independen terhadap bendahara dan kepala pembukuan. Yang kelima, pemeriksaan aktivitas perusahaan dilakukan terus-menerus agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tujuan dari internal auditing: 1. Membahas dan menilai kebaikan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian akuntansi. Yang kedua, mencari tahu apakah pelaksanaan kebijaksanaan, rencana, dan prosedur yang ditetapkan sudah sesuai dengan peraturan perusahaan atau belum. 3. Meninjau apakah kekayaan perusahaan sudah dijaga dan dipertanggungjawabkan dengan baik. 4. Meyakinkan tingkat kepercayaan akuntansi dan cara lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Manfaat dari akuntansi. Manfaat bagi investor. Sebagai penanam modal pada bisnis, investor pasti selalu ingin tahu apakah modal yang mereka berikan telah digunakan secara tepat. Dengan laporan keuangan yang baik, investor akan merasa yakin terhadap bisnis Anda. Dengan begitu, mereka tidak akan merasa keberatan untuk menanamkan modalnya ke perusahaan, sehingga Anda dapat lebih mudah mengembangkan bisnis dengan modal tambahan dari investor tersebut. Sekian presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah manfaat bagi kreditur. Sebagai pihak yang meminjamkan modal untuk bisnis Anda agar tetap berjalan dengan lancar, kreditur akan meminta laporan keuangan perusahaan. Laporan ini akan memberikan informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang akan memanfaatkan oleh kreditur untuk sebagai bahan acuan
dalam menolak atau menyetujui pinjaman yang akan diajukan. Kreditur akan memperoleh keyakinan bahwa uang yang akan dipinjamkan kepada mereka tidak jatuh ke tangan yang salah. Jika pinjaman itu telah disetujui, artinya kreditur yakin akan perusahaan tersebut mampu membayar dan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah mereka sepakati bersama. Selanjutnya, adalah pengertian pengungkapan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Sedangkan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Menurut Evans tahun 2003 dalam Suwarjono 2008 mengartikan pengungkapan sebagai berikut. Pengungkapan berarti penyediaan informasi dalam laporan keuangan sendiri, catatan atas pernyataan, dan pelengkapnya penggunaan yang terkait dengan pernyataan. Itu tidak meluas ke publik atau pernyataan pribadi dengan membuat manajemen atau informasi yang diberikan di luar laporan keuangan. Menurut Evans 2003 dalam Suwarjono tahun 2008 juga menyatakan bahwa pernyataan manajemen dalam surat kabar ataupun media massa serta informasi di luar ruang lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk dalam pengertian pengungkapan. Di sisi lain, pengungkapan sering juga memaknai sebagai penyedia informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statement keuangan formal. Hal ini tampak sejalan dengan gagasan FASB dalam kerangka konseptual sebagai berikut, yaitu dalam SFHC nomor 1 pada paragraf 5 yang menyatakan bahwa meskipun pelaporan keuangan dan laporan keuangan memiliki dasar tujuan yang sama, beberapa informasi yang berguna lebih baik disediakan oleh laporan keuangan dan beberapa lebih baik disediakan, atau dapat hanya disediakan melalui pelaporan keuangan lain selain laporan keuangan. Selanjutnya, menurut Evans tahun 2003 dalam Suwarjono tahun 2008 membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dalam kerangka konseptual FASB digambarkan dalam model sebagai berikut. Seperti lingkup informasi pelaporan keuangan menurut FASB yang terdiri dari informasi lain yang di dalamnya terdapat sarana pelaporan keuangan lain. Selanjutnya, informasi pelengkap, catatan atas statement keuangan, dan statement keuangan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.